COVID-19 ini. Dan ini harus dipastikan bahwa itu tetap berjalan. Seluruh dokumen-dokumen dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akreditasi penjaminan mutu, termasuk kebersihan lingkungan, kebersihan dalam ruangan itu senantiasa harus terjaga. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, walaupun Pengadilan Agama Pinrang tahun ini belum masuk dalam kategori satker yang diusulkan untuk dimajukan mengikuti zona integritas wilayah menuju wilayah Iya, bebas mulai dari bicara. korupsi. Baru pembukaan juga. Tetapi mungkin bisa secara bertahap melengkapi eviden-eviden di LKE zona integritas tersebut. Karena saya yakin bahwa di Pengadilan Agama Pinrang juga sudah melakukan pencanangan zona integritas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan akreditasi penjaminan mutu ada 7 area yang menjadi fokus penilaian. Yang pertama itu adalah kepemimpinan, yang kedua perencanaan strategis, yang ketiga fokus kepada pelanggan, yang keempat adalah sistem dokumen atau dokumen sistem, yang kelima adalah manajemen sumber daya manusia, yang ketujuh adalah proses manajemen atau manajemen proses, dan yang ketujuh adalah hasil kinerja. Ini apakah di Pinrang sudah melakukan secara berkesinambungan atau belum? Dan apakah selama ini budaya 5R, resik, ringkas, rapi, dan rajin itu sudah dilaksanakan atau tidak? Begitupun dengan budaya 3S. Jadi 3S, salam, senyum, dan sapa itu senantiasa tetap harus dilaksanakan dengan baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan mempersilakan rekan kami Bapak Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian. Beliau samping sebagai Kepala Bagian di PTA Makassar, beliau adalah Asesor Nasional dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Kepada Bapak Haji Fatahuddin Aziz, dengan hormat disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pinrang, Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Pinrang, dan seluruh pejabat struktural dan fungsional dan tim APM Pengadilan Agama Pinrang. Untuk pembinaan kali ini sifatnya sebagaimana pembinaan, kami hanya ingin menyampaikan atau mengingatkan Bapak Ibu tentang pemenuhan dokumen pada APM. Jadi kita merefresh kembali dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam APM. Kemudian untuk dasarnya adalah surat Dirjen yang terakhir tertanggal 6 Oktober 2018. Jadi selama belum ada acuan atau pedoman yang baru, kita mengacu pada acuan yang tertanggal 6 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Bapak Dirjen Badilag. Jadi ini sudah dipublish, mudah-mudahan Bapak Ibu di sana masih menyimpan dokumennya. Nah, inilah yang kita pedomani untuk asesmen selanjutnya, sepanjang tidak ada pedoman yang terbaru yang dikeluarkan oleh Badilag. Jadi kalaupun nanti ada dokumen atau perubahan pedoman yang dikeluarkan oleh Badilag, Bapak Ibu harus cepat menyesuaikan dokumennya. Jadi kalau menurut pedoman yang terakhir yang Oktober 2018 itu ada 4 LKE pada APM yang dikeluarkan oleh Badilag, yaitu APM yang LKE yang berhubungan dengan APM itu ada 2, jadi ada LKE APM telusur dokumen, yang kedua adalah LKE observasi implementasinya. Jadi ada
ada 2 yang berkaitan langsung dengan APM-nya. Kemudian ada 2 LKE lagi, yaitu LKE ZI dan LKE pada PTSP. Jadi ini adalah satu kesatuan dari penilaian APM. Jadi saya ulangi kembali, yang pertama adalah 1 LKE telusur APM, kemudian yang kedua adalah LKE observasi APM, implementasinya. Yang ketiga adalah LKE SETI, kemudian yang keempat LKE PTSP. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih menyimpan dokumen ini, inilah yang menjadi acuannya. Jadi langkah-langkah yang Bapak Ibu ambil, mudah-mudahan ini sudah di-refresh kembali. Yang pertama itu Bapak Ibu menyusun dokumen ulang atau merefresh kembali, membuka-buka kira-kira dokumen-dokumen yang harus ditambah atau yang tidak sesuai lagi. Nah, itu diperhatikan untuk dijadikan lagi dalam media soft copy. Jadi seluruh dokumen-dokumen yang telah Bapak Ibu bikin itu di PDF-kan kembali untuk ditelusur. Jadi sepanjang peraturannya tidak berubah, maka telusur dokumen itu akan nanti dikirim ke PTA untuk diadakan telusur. Jadi telusur dokumen itu adalah bersifat final nanti kalau sudah ditentukan oleh jangka waktunya. Jadi kita tinggal menunggu surat dari Badilak kapan telusur dokumen itu akan dilaksanakan. Nah, setelah telusur dokumen, Bapak Ibu sudah mengirimkan eviden-evidennya ke kami. Kami kemudian memberikan penilaian. Selanjutnya tinggal menunggu nanti untuk observasi di lapangan. Jadi observasinya nanti ini menurut surat dirjen yang terakhir itu diadakan secara sidak. Jadi Satker tidak tahu kapan kita akan turun, tapi jangka waktunya mungkin akan dipublish di web. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30 nanti Satker sendiri yang bersiap-siap di range tanggal tersebut. Ya, jadi masih seperti tahun sebelumnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah penyusunan dokumen itu sendiri, memperhatikan dokumen-dokumen yang seperti perubahan dokumen yang saya maksud adalah eviden yang mungkin tahun 2019 kemarin itu sudah ada, tapi harus digunakan lagi eviden yang telah dilaksanakan di 2020. Contoh kecil mungkin survei yang kita adakan tiap tahun itu harus kita perbaharui dokumennya. Jadi untuk tahun 2020 sudah harus ada laporan survei IKM. Selain itu, Bapak Ibu nanti perhatikan daftar induk dokumennya, kemudian daftar induk formulir, dan daftar induk acuan, kemudian daftar perubahan dokumen. Jadi ada dokumen-dokumen itu yang berubah, seperti di prosedur mutu atau SOP pada manajemen risiko, ini ada perubahan karena pada saat yang sebelumnya waktu surat dirjen ini dikeluarkan masih menggunakan pola yang lama atau prosedur yang lama. Sementara Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan tentang manajemen risiko yang berlaku di Mahkamah Agung. Jadi mungkin dokumen tersebut akan ditarik atau dicabut kemudian diganti dengan prosedur mutu manajemen risiko sesuai dengan surat edaran Sekma tentang manajemen risiko yang berlaku di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Seperti itu. Mungkin kalau di prosedur mutu atau SOP di manajemen mungkin tidak ada yang berubah, cuma itu manajemen risiko. Kemudian di kepanitraan dengan di kesekretariatan mungkin menyesuaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu mengganti SOP atau merubah SOP, itu nanti akan tergambar pada daftar induk perubahan dokumennya. Jadi dalam hal ini
tim pengendali dokumen yang paling berperan di situ. Ya. Kemudian setelah dokumen Bapak Ibu sudah susun, langkah selanjutnya mengadakan survei. Mudah-mudahan Bapak Ibu di awal tahun sudah mengedarkan kuesioner dan mungkin laporannya sudah bisa tersaji. Kemudian sudah bisa dilaksanakan asesmen internal. Jadi kalau pemenuhan dokumennya sudah lengkap atau belum lengkap atau dirasa sudah cukup, kemudian sudah selesai mengadakan survei, langkah selanjutnya adalah mengadakan asesmen internal. Asesmen internal, setelah asesmen internal, tahapan terakhirnya nanti ada tinjauan manajemen, rapat tinjauan manajemen. Jadi ini yang kami garis bawahi untuk Bapak Ibu langkah-langkah seperti ini. Kalau tinjauan manajemen ini minimal sebenarnya 1 tahun diadakan, 1 kali setahun pada saat pertama mengajukan APM, tapi pada saat surveillance seperti ini mungkin bisa lebih dari 2 kali. Jadi mungkin paling tidak 2 kali. Jadi tinjauan manajemen itu setelah pelaksanaan asesmen eksternal yang terakhir diadakan tinjauan manajemen, kemudian tinjauan manajemen lagi nanti pada saat akan diadakan asesmen surveillance lagi. Jadi minimal mungkin ada 2 atau 3 kali rapat tinjauan manajemen. Kemudian Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu masih menyimpan form asesmen yang dilansir terakhir oleh Badilag. Jadi saya ulangi kembali, ada 4 LKE, itulah acuannya. Jadi Bapak Ibu coba melengkapi semua dokumen-dokumennya dulu, kemudian mengadakan nanti asesmen internal, apa-apa yang terasa masih kurang untuk ditambahkan menjadi eviden. Terutama survei IKM-nya itu sudah harus menggunakan yang tahun 2020. Jadi untuk penjelasan kami mengenai APM yang sangat penting menurut kami seperti yang kami sampaikan tadi. Baik, saya kembali serahkan kepada Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Baik, terima kasih. Saya lihat sudah bergabung Ibu Ketua Pengadilan Agama Masamba. Kemudian PA Pangkajene sudah ada 1 orang perwakilan yaitu Kasubagnya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian tadi ini mohon menjadi perhatian. Siapa tahu dalam masa pandemi ini kegiatan akreditasi penjaminan mutu di Satker yang berada di bawah Pengadilan Agama Sewilayah PTA Makassar tidak berjalan secara berkesinambungan karena disebabkan oleh wabah COVID ini. Diharapkan agar tetap dilaksanakan APM secara berkesinambungan, baik tadi yang kami sampaikan bahwa menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja, ruang sidang dan lain-lain, musala, gudang dan lain-lain, serta menjaga kebersihan dan kerapian bagian halaman gedung kantor dan mengatur dengan rapi parkir motor dan mobil para pihak dan kendaraan para pegawai pengadilan. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Haji Fatauddin tentang dokumen-dokumen yang kalaupun dokumen tersebut tidak dilakukan perubahan karena tidak mengalami perubahan, saya kira tidak masalah, tetapi perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa dokumen yang memang tentunya harus dokumen baru. Seperti misalnya rapat penyusunan laporan kinerja, indikator kinerja, itu untuk di poin kepemimpinan Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua harus terlibat dalam proses penyusunan sakit tersebut, termasuk pada saat penyusunan restra dan penyusunan anggaran. Jangan sampai hanya disusun oleh 1-2 orang saja, tim RKKL, tim IT dan sekretaris saja. Ini dimohon agar melibatkan tentunya dengan ada dokumen yang dibutuhkan. Bapak Ibu sudah di luar kepala, ada undangan, ada daftar hadir, ada notulen atau notula, dan ada foto-foto kegiatan.
ini 4 ini menjadi eviden pada saat Bapak Ibu melaksanakan rapat dan lain-lain. Kemudian harus dipastikan bahwa pengadilan agama itu membuat jadwal pengawasan bidang. Jadi Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua PA Pindrang, Bapak Kasubag Pangkajene, harus Ibu membuat jadwal di awal tahun tentang pengawasan bidang. Jadi per 3 bulan, jadi misalnya untuk triwulan pertama yang berakhir di Maret, Januari sampai Maret, di minggu pertama atau minggu kedua di bulan April, Bapak Ibu sudah mengeluarkan SK untuk surat tugas kepada hakim pengawas bidang Ibu Bapak untuk melakukan pengawasan bidang di sesuai dengan bidangnya masing-masing di Satker. Jadi misalnya hakim pengawas bidang pelayanan, kemudian hakim bidang administrasi umum itu, dan hasilnya agar di scan kemudian dikirim ke PTA untuk menjadi laporan bagi hakim tinggi pengawas daerahnya masing-masing bahwa Satker tersebut telah melakukan pengawasan bidang. Kemudian harus sama untuk kesekretariatan dan kepanitraan juga tetap harus melaksanakan rapat secara berkala. Untuk kepanitraan dan kesekretariatan harus melaksanakan rapat berkala. Kalau di kesekretariatan ada 2, yaitu rapat berkala mengenai anggaran yang tentunya sekretaris mengundang hakim pengawas bidangnya ditambah dengan seluruh tim pengelola keuangan. Ini jadi jangan sampai misalnya sekretaris hanya mengundang tim di bawahnya, mestinya harus melibatkan tim hakim pengawas bidang di bagian keuangan. Ini dibuat sama dengan tadi, ada undangan, ada dokumen, ada daftar hadir, ada notulen, dan ada foto-foto kegiatan. Ini sama, tetap bertahap dibuat, dan kemudian ini harus dipastikan bahwa 4 level dokumen, tentunya manual mutu, kalau tidak ada perubahan sudah sesuai dengan surat Dirjen Badilag tahun 2018 tentang pedoman pemberlakuan pedoman APM yang baru, Bapak sudah ikuti. Kemudian prosedur mutu, jadi tingkatan level dokumen itu pertama yang tertinggi adalah manual mutu, kemudian SOP dan prosedur mutu, kemudian instruksi kerja dan formulir. Jadi ini Ibu senantiasa harus lengkapi, dan jangan lupa bagi Bapak Ibu asesor internal, ini harus melaksanakan asesmen internal untuk menilai apakah pemenuhan eviden-eviden dan keberlangsungan akreditasi penjaminan mutu di Satker Bapak Ibu itu sudah berjalan atau tidak. Dan ini hasil daripada asesmen internal ini diserahkan kembali kepada Bapak Ibu Ketua APM untuk mendapat tindak lanjut apakah hasil yang diperoleh atau nilai yang telah diperoleh oleh asesor internal itu sudah ditindaklanjuti oleh area masing-masing. Kemudian setelah itu harus dipastikan bahwa Ibu melaksanakan rapat tinjauan manajemen. Sebab manakala seluruh dokumen-dokumen Bapak Ibu siapkan, tetapi Bapak Ibu tidak melaksanakan rapat tinjauan manajemen, maka itu sama juga dengan mengada-ngada. Jadi harus tetap ada rapat tinjauan manajemen. Sama untuk rapat tinjauan manajemen tetap harus Ibu membuat undangan, daftar hadir, kemudian notula dan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan. Ini untuk memastikan bahwa Satker melakukan akreditasi penjaminan, implementasi akreditasi penjaminan mutu itu secara berkelanjutan. Baik, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji bahwa per 6 bulan mestinya setiap Satker harus melakukan survei kepuasan masyarakat SKM. Apakah Satker sudah melakukan SKM ini?
kalau Satker yang diusulkan untuk mengikuti zona integritas tahun ini, seperti misalnya Pangkep, saya yakin sudah melakukan yang terbaru di 2020. Tetapi bagi Satker yang belum mengikuti zona integritas tahun ini, diharapkan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat SKM secepatnya, karena ini menjadi bagian daripada penilaian akreditasi penjaminan mutu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin pada kesempatan ini kita akan berikan tanya jawab sedikit. Apa kendala atau meminta saran usul masukan terhadap pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu. Mengingat sebenarnya PTA Makassar, di PTA Makassar ada anggaran untuk melakukan pembinaan pengawasan turun ke daerah dan untuk melaksanakan surveillance penilaian, tetapi karena adanya larangan sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 tentang pembatasan keluar daerah, begitupun dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang membatasi perjalanan keluar daerah. Oleh karena itu perintah Bapak Dirjen Badilak terakhir di bulan April kemarin agar Pengadilan Tinggi Agama senantiasa melaksanakan pembinaan melalui daring atau melalui virtual. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami silakan kepada Bapak Ibu manakala ada hal-hal yang dijumpai dalam pelaksanaan, kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu tahun 2020 ini. Karena kita tidak tahu suatu saat dalam waktu dekat ini langsung ada perintah dari Bapak Dirjen untuk melakukan penilaian APM. Jadi untuk melakukan penilaian APM terhadap pengadilan-pengadilan yang sudah tiba saatnya untuk dilakukan akreditasi penjaminan mutu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa tahun lalu pada saat penilaian akreditasi penjaminan mutu di Indonesia, ada 3 pengadilan agama yang diturunkan nilai APM-nya. 2 diantaranya itu berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ini secara nasional ada 3, tetapi 2 berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Ini dimohon kiranya agar walaupun kita masih sementara berada di situasi pandemi Corona 2019, kita tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang telah digariskan dan sebagaimana tugas pokok kita masing-masing. Dan kami juga menyampaikan bahwa memang untuk WFH work from home itu sesuai surat Mempan dan surat Sekma itu sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Jadi masih dimungkinkan, tetapi kembali kami sampaikan bahwa larangan WFH untuk 4 pilar, yaitu ketua, wakil ketua, panitra, dan sekretaris. Baik Bapak, Ibu, ada saran, usul, atau masukan terkait pertanyaan terkait dengan pelaksanaan implementasi akreditasi penjaminan mutu? Halo, selamat Bapak Ketua PA Majene, Ibu Panitra, dengar suara saya? Ya, terima kasih Pak, terima kasih telah bergabung. Jadi kami telah menyampaikan tadi bahwa untuk akreditasi penjaminan mutu ini Pengadilan Agama harus senantiasa menjaga keberlangsungan Pak, kesinambungan akreditasi penjaminan mutu. Jangan sampai gara-gara pandemi COVID ini seluruh kegiatan yang dipersyaratkan dalam akreditasi penjaminan mutu itu berhenti dengan sendirinya. Itu menunjukkan bahwa tidak terjadi kesinambungan atau keberlangsungan sistem akreditasi penjaminan mutu di Satker. Misalnya suatu saat dilakukan sidak ditemukan banyak
pegawai yang menggantung pakaian di kursinya masing-masing, di kamar masing-masing, bukan pada tempatnya. Bahkan pada saat dilakukan sidak, ada satu pengadilan yang ditemukan sampai menggantung celana dalam ruang kerjanya. Ini mungkin bisa menjadi perhatian. Ini kalau Bapak Dirjen yang mendapati seperti ini, maka tamat riwayat ini, Pak. Baik, Bapak Ibu, ada masukan, ada pertanyaan terkait dengan akreditasi penjaminan mutu? Dan diharapkan, jadi selain perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun 2020 ini ada 14 pengadilan agama yang diusulkan oleh PTA Makassar untuk mengikuti zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga tahun depan pengadilan agama Masamba, pengadilan agama Majene, dan pengadilan agama Pinrang ini dapat mengikuti zona integritas ini. Dan saya kira untuk dokumen-dokumen yang diperlukan, eviden, itu sudah bisa dicicil untuk melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan. Jadi mestinya seperti misalnya sosialisasi penanganan benturan kepentingan, sosialisasi gratifikasi, sosialisasi whistleblowing system. Ini mungkin Pak Ketua atau Pak Ketua, Ibu Ketua dapat menunjuk hakim atau siapa yang menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, silakan Pak Ketua, saya persilakan Pak Ketua PA Majene. Silakan Pak. Silakan Pak Sekretaris Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar, Pak? Ya, jelas. Jelas ya, Pak, terima jelas. kasih ya, yang terhormat untuk semua terkait masalah APM tadi. Ada 2 poin yang saya mau tanyakan ini, Pak. Yang pertama, PA Majene telah melakukan untuk APM yang pertama, kan SAPM terus APM. Hasilnya sudah ada, namun sertifikat sampai sekarang belum diterima. Terus yang kedua, untuk prepare APM yang kedua ini, apa ada atau beda dengan APM yang pertama? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Majene. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sertifikat akreditasi penjaminan mutu yang diberikan kepada Satker itu masa berlakunya 3 tahun. Jadi manakala Satker pada saat pelaksanaan surveillance pertama itu mempertahankan nilainya, maka sertifikat tidak dilakukan perubahan. Jadi hanya diberikan bagi Satker yang mengalami penurunan atau mengalami peningkatan. Jadi sebagai contoh kami sampaikan bahwa Satker yang sudah mendapat sertifikat kemarin, kalau sebelumnya itu Pengadilan Agama Maros mendapatkan nilai B pada tahun 2018 pada saat SAPM, tahun 2019 kemarin PA Maros sudah mendapatkan nilai A excellent. Itu ada perubahan sertifikat. Tetapi kalau Bapak tidak menerima sertifikat pembaruan, apakah itu naik atau turun, maka nilai Bapak tetap di A excellent. Seperti itu. Kemudian untuk dokumen-dokumen APM itu untuk periode pertama, karena periode pertama kita menggunakan SAPM, periode kedua kita sudah beralih ke APM, ini terjadi perubahan Pak. Dan saya yakin bahwa PA Majene sudah menggunakan pola pedoman pemberlakuan APM itu yang terbaru sesuai
surat Dirjen Badilak tertanggal 6 Oktober 2018. Jadi suratnya itu Bapak bisa Ibu lihat, dan ini saya kira sudah dipedomani oleh PA-PA seluruh Indonesia, yaitu akreditasi penjaminan mutu yang terbaru, dan Bapak senantiasa harus melakukan review terhadap dokumen-dokumen, baik itu SOP. Jadi SOP ataupun prosedur mutu manakala sudah tidak sesuai lagi, Bapak harus lakukan review, perubahan. Kemudian manakala juga seperti mungkin Majene banyak melakukan inovasi-inovasi, seluruh inovasi yang Bapak buat itu harus dibuatkan SOP, Pak. Jadi misalnya buku tamu yang Bapak kebetulan Pak Ridwan ada di sana, banyak inovasi yang dibuat di Majene. Setiap inovasi yang dibuat itu harus dibarengi dengan SOP, Pak. Harus ada SOP. Jadi misalnya SOP buku tamu, ya pada saat tamu datang, petugas mempersilahkan, petugas resepsionis atau petugas informasi mempersilahkan kepada pihak-pihak untuk mengisi daftar hadir. Tentunya ya dengan cara juga foto di aplikasi tersebut. Begitu dengan Pak yang Sekretaris, lain-lain. sedikit barangkali saya mau tambahkan dari Majene. Halo Ya, Pak. silakan. Halo Pak. Silakan. Halo Pak, ya saya tambahkan sedikit dari Majene. Mungkin Pak ini dalam rangka COVID sekarang kan ada perubahan layanan ya. Jadi mungkin itu SOP-nya dibuat tersendiri. SOP dalam rangka pelayanan di masa COVID ini. Saya kira betul, Berarti Bu. harus ada SOP juga Pak ya? Ya, betul Bu. Jadi di era pandemi COVID ini SOP pelayanan yang mungkin dulu langsung itu harus sekarang menggunakan protokoler COVID, Bu. Jadi protokoler COVID ya harus jaga jarak, kemudian menggunakan masker. Pengadilan agama menyiapkan tempat untuk cuci tangan dan sabun di luar area di luar gedung. Kemudian kalau perlu seperti yang kami sampaikan pada saat pembinaan, di depan area PTSP itu bisa, kalau tidak ada akrilik yang bisa ini dipasang karena misalnya harganya yang mahal, itu bisa dengan plastik saja Pak, yang kira-kira ya 10.000 per meter. Kemudian itu menjadi dilubangi, menjadi bahan untuk supaya tidak terjadi kontak langsung dengan pihak-pihak yang berperkara. Jadi seperti tadi disampaikan Ibu Panitra bahwa ada SOP baru. Jadi silakan Bu, dibuat di era pandemi COVID ini SOP-nya seperti ini. SOP saya kira ini sifatnya nanti sementara Bu, karena manakala COVID ini sudah berlalu, kita akan kembali melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah menjadi program-program kita dan tupoksi pengadilan agama. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini diharapkan Pak, Bapak Ibu, supaya jangan timbul seperti kesan-kesan beberapa tahun yang lalu, begitu mau dilakukan penilaian eksternal, baru kita melakukan lembur sampai jam 2, jam 3 malam untuk melengkapi dokumen-dokumen. Ini jangan sampai terjadi seperti itu, Pak. Bapak harusnya melaksanakan tugas pokok kita seperti itu masing-masing di areanya, agar tidak terjadi yang kita harapkan, karena ini adalah pekerjaan sehari-hari kita. Pak Sekretaris, mohon ada tambahan pertanyaan. Itu maksud SK SK APM yang dulu itu diperbaharui sekarang atau itu saja yang berlaku? Jadi begini untuk APM kedua, surveillance kedua ini, ya. Untuk surat keputusan pimpinan terkait dengan tim akreditasi penjaminan mutu, manakala ini ada beberapa syarat sehingga terjadi perubahan. Yang pertama, dalam SK itu Ibu mencantumkan masa berlakunya. Jadi misalnya di poin akhir itu Bapak Ibu mencantumkan bahwa surat keputusan ini berlaku mulai bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember atau 31 Desember. Itu
berarti otomatis harus dilakukan perbaruan di awal tahun berjalan. Kemudian perubahan kedua, manakala terjadi mutasi Bu, jadi terjadi mutasi, ada ketua tim APM, Bapak Wakil Ketua dimutasi menjadi ketua di salah satu tempat yang lain, atau salah satu hakim atau pegawai dimutasi ke tempat lain, itu harus dilakukan perubahan. Tapi manakala tidak terjadi perubahan dan itu tetap personilnya, di SK tersebut tidak ada diktum yang mengatakan bahwa berakhir sampai dengan 31 Desember, maka itu tetap berjalan, bisa tetap berjalan, tetap berlanjut. Tetapi kalau seperti yang kami persyaratkan sampaikan tadi, ada perubahan-perubahan, maka Ibu harus melakukan perubahan juga. Dan ingat Bu, jadi seluruh SK yang Ibu buat itu harus ada lampirannya, memuat susunan personalia dan ada uraian tugas masing-masing area. Jadi uraian tugas, kalau nanti Ibu cuma buat satu lembar akan jadi temuan lagi bahwa tidak ada uraian tugasnya. Ini harus ada uraian tugas di setiap area. Baik Bapak Ibu, masih ada yang perlu disampaikan terkait dengan akreditasi penjaminan mutu ini? Ini untuk mengantisipasi manakala dalam waktu dekat Badilak meminta LKE telusur Pak. Bapak Ibu, PA Masamba, PA Pangkep, PA Majene dan PA Pinrang, ini tentunya LKE yang disusun itu sudah seperti yang lalu Pak, hyperlink, kemudian foto-foto ruangan, foto-foto halaman sarana prasarana, agar senantiasa diupdate yang terbaru. Kemudian saya ulangi agar kita menjaga kebersihan. Untuk Bapak Ibu di PA Majene, ini terkait dengan bulan Januari mengalami musibah longsor, talutnya longsor, ini sementara proses di Mahkamah Agung Pak. Kami sudah melakukan surat ke Mahkamah Agung ulang kembali, tetapi disampaikan bahwa sementara dalam proses karena tahun ini Mahkamah Agung mengalami pemotongan anggaran sebesar hampir di 700 miliar dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Pangkep, Pak Sekretaris, bagaimana kebersihan PA Pangkep? Pangkep, bagaimana kebersihan Pak? Jangan sampai pada saat kami melakukan sidak terdapat ya ditemukan oleh pimpinan Pak KPTA kebersihannya mungkin sedikit menurun. Insya Allah Pak, senantiasa kami benahi setiap hari. Jadi kalau untuk kondisi kantor sekarang mungkin kurang lebih dengan pada saat APM sebelumnya Pak. Baik, terima kasih. Pak Wakil Pinrang, bagaimana Pak keberlangsungan APM di PA Pinrang? Halo? 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 Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa karena PTA